نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sedang berhadapan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari terbaiknya umat muslim, yakni hari Jumat. Maka dari itu, sebelum khatib menyampaikan tema pada kali ini, untuk itu kepada jamaah sekalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dengan kebaikan, yakni dengan mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan, yakni kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali bagi kita yaitu mengoreksi diri sendiri, atau dalam bahasa yang lain adalah muhasabah. Muhasabah adalah dengan melihat amalan yang telah kita lakukan, kemudian mengoreksi kesalahan, kemudian menggantinya dengan amalan yang soleh. Kita yakin bahwasannya penuh dengan kekurangan amalan kita, entah masih terus menerus dalam bermaksiat atau kurangnya dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermuhasabah di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya dan hari esok nanti. Kemudian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Inilah yang menjadi dalil agar kita bisa mengoreksi diri, yaitu muhasabah. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dengan segera bertaubat kepada Allah dan berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan pada maksiat tersebut. Kalaulah kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimudahkan dalam beribadah. Lihatlah bagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dimudahkan dalam ibadah, seperti dalam hadis berikut datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya lalu berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Yang artinya, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Rasulullah SAW bersabda,
aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat ini di penghujung salat baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas tentang muhasabah. Lalu apa manfaatnya muhasabah untuk kita? Setidaknya khatib akan menyampaikan 6 poin. Yang pertama adalah manfaat dari muhasabah, yaitu meringankan hisab kita pada hari kiamat. Datang dari sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak nanti. Timbanglah amalan kalian sebelum ditimbang kelak nanti. Ingatlah keadaan yang paling penting pada hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun keadaan yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran Surah Al-Haqqah ayat 18. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisabkan dirinya. Ia mengetahui bahwasanya ia berada di hadapan Allah nanti. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengoreksi diri sendiri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Kemudian poin yang kedua, terus berada di dalam petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada di dalam petunjuk Allah jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian poin yang ketiga, yakni mengobati hati yang sedang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang ataupun sembuh dengan sendirinya, melainkan dengan muhasabah diri sendiri. Kemudian poin yang keempat, selalu menganggap diri ini penuh dengan kekurangan dan tidak tertipu dengan amalan yang telah dilakukan. Sekalipun kita sudah beramal soleh sebanyak apapun, sehebat apapun, maka kita selalu menganggap diri ini penuh dengan kekurangan. Kemudian poin selanjutnya, poin yang kelima, membuat diri ini tidak takabur, tidak sombong. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kepada ulama setelahnya, yaitu Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat denganku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir, yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik ketika bermuhasabah. Dalam Tabyin, Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah sedikit pun. Kalau kita menemuinya, pasti Salim Ar-Razi rahimahullah ta'ala diisi dengan menyaring, belajar ataupun membaca. Maka siapapun hendaklah muhasabah diri, baik orang yang bodoh maupun orang yang berilmu, karena manfaat yang besar seperti yang telah disebutkan di atas. Sebelum beramal, hendaklah kita bermuhasabah diri. Begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah pula. Jangan sampai amal kita menjadi amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang artinya bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Lantas, ketika kita berbicara tentang manfaat muhasabah, bagaimana caranya muhasabah? Yang pertama yaitu dengan mengoreksi diri kita dari hal yang paling wajib, apakah punya kekurangan atau tidak. Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang paling pokok dalam agama ini dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram, apakah masih dilakukan atau tidak. Contohnya,
Jika masih berinteraksi dengan riba, maka ia berusaha berlepas diri darinya. Jika memang pernah mengambil hak dari orang lain, maka dia wajib dikembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka meminta maaf dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik. Dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, melainkan harus ditinggalkan, seperti minum-minuman khamar, memandang wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Taala, kemudian menyesalinya dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Ditambah dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapuskan kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin." Yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian yang ketiga, cara muhasabah diri, yakni dengan mengoreksi diri atas kelalaian yang sudah dilakukan. Contohnya sibuk dengan permainan dan penonton yang sia-sia. Yang keempat, mengoreksi diri ini dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan juga lisan. Mengoreksinya adalah dengan cara menyibukkan anggota badan ini sebelum melakukan ketaatan. Kemudian, poin yang kelima, mengoreksi diri dalam niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillah atau li ghairillah? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Karena niat itu bisa berubah, hadirin sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa terombang-ambing. Karenanya hati itu disebut qalb, yang artinya terombang-ambing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib singkat akan menyampaikan, yakni dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menghukumi dirinya sendiri dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya mungkin saat itu 200.000 dirham karena luput dari sholat asar secara berjamaah. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah. Ia malah mengganti dengan menghidupkan malam selanjutnya. Dari Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah ta'ala pernah juga luput dari 2 rakaat sholat sunnah ketika sholat subuh fajar. Untuk tebusannya, maka Ibnu Abi Rabi'ah beliau membebaskan seorang budak. Kemudian datang lagi dari Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, beliau pernah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggil, ia malah menjawab dengan suara yang keras. Ia pun akhirnya membebaskan 2 orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak lalai, namun tak sadar untuk memperbaiki diri. Di hari Jumat ini, di Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat, kami ingatkan khatib kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa bermuhasabah, memperbaiki amalan kita dengan amalan yang lebih baik lagi. Kemudian tak lupa juga khatib mengingatkan bahwa ada sunnah yang kadang suka lupa, yakni dengan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهما صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة